Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Daulay dengan NIM 11920720766. Di sini saya jurusan Ilmu Hukum dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Darwis SHI, SHMH. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang proposal penelitian saya dengan judul pelanggaran hukum tindak pidana narkotika oleh remaja di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, dari proposal penelitian ini saya akan membahas tentang bagaimana latar belakangnya, rumusan masalahnya, teori yang digunakan, penelitian terdahulu, metode penelitian apa yang digunakan. Nah, di sini masalah remaja sekarang ini sangat kritis. Nah, remaja ini merupakan salah satu dari bagian generasi muda yang merupakan kekuatan sosial yang sangat memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Kemudian generasi muda ini yaitu kita adalah sebagai pemuda. Generasi muda ini kita adalah sebagai pemuda yang sangat berperan penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, memang sekarang ini remaja ini adalah masalah yang serius yang dihadapin oleh bukan negara Indonesia saja, tetapi negara di seluruh dunia. Remaja adalah salah satu faktor dalam kenakalan ini. Nah, remaja merupakan masalah praktis yang hampir dilakukan oleh seluruh dunia tadi kan. Yaitu contoh permasalahannya itu seperti perkelahian, perampokan, pencurian, dan salah satunya itu ya yang kita bahas sekarang ini, yaitu pecandu narkotika. Nah, dalam masalah ini sangat serius bagi kalangan remaja. Nah, khususnya bagi remaja yang berada pada masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Hal ini dapat menimbulkan krisis. Hal ini dapat menimbulkan krisis yang ditandai dengan pelaku penyimpangan. Nah, pecandu narkoba. Nah, pecandu narkotika ini menjadi pecandu narkotika apabila ada seseorang yang mengalami pecandu narkotika, maka ia harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Nah, ini merupakan penjelasan dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian rehabilitasi medis ini merupakan praktek yang kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban narkotika ini. Nah, kemudian diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu narkotika kembali lagi kepada masyarakat, ia tidak merasa canggung, tidak merasa tidak gagap dalam bersosialisasi dalam masyarakat tersebut. Nah, itulah gunanya apabila kita sudah mengalami pecandu narkoba, maka kita harus melakukan rehabilitasi medis dan diikuti dengan rehabilitasi sosial ini. Nah, kita sebagai pemuda dan kita sebagai yang bersangkutan, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua, maka kita wajib melaporkan apabila ada kerabat kita dalam mengalami pecandu narkoba, maka kita melaporkan agar mereka itu dapat pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi ini yang berada di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit dan lainnya. Nah, kita jangan malah menyembunyikan hal tersebut, maka kita harus melaporkannya kepada yang kepada pusat kesehatan masyarakat, contohnya seperti itu. Nah, kemudian dalam permasalahan ini maka kita akan muncul berbagai permasalahan. Nah, yang kita rumuskan sekarang ini, apa saja faktor
apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, apa yang faktornya yang terjadi, dan kemudian bagaimana upaya yang dapat kita lakukan dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah itu. Nah, maka dalam permasalahan itu dalam penelitian ini saya memerlukan berbagai teori. Yang pertama itu teori kriminologi. Nah, teori kriminologi ini artinya sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, teori ini sangat penting dalam kejahatan dalam pecandu narkotika ini. Nah, menurut Kanter dan Sianturi, kriminologi ini merupakan mempelajari sebab dan akibatnya timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut menghampirinya. Nah, dalam pecandu narkoba ini kan kita harus memerlukan pengetahuan tentang apa saja sih faktor yang terjadi, apa sih sebab akibatnya gitu. Maka teori ini sangat perlu digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yaitu teori sebab melakukan kejahatan. Nah, dalam teori ini kejahatan erat kaitannya dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi dalam pecandu narkoba ini. Dalam pecandu narkotika. Dan yang dominan itu adalah faktor lingkungannya. Nah, faktor lingkungan ini sangat dominan dalam kenakalan remaja ini seperti pecandu narkoba. Nah, kemudian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif. Nah, hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sistem konstruksi normatif. Nah, menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian normatif ini proses pencarian aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Nah, mungkin sekian dari penjelasan proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.